Oke, teman-teman, perkenalkan nama aku Wanggito Happy Caksono. Di sini aku pengen latihan public speaking dengan cara aku bakal menjawab pertanyaan terkait isu-isu di bidang yang aku kuasai. Dan untuk video kali ini aku akan mengambil isu di bidang pengembangan transportasi umum di Kota Bandung. Oke, jadi caranya aku bakal nge-generate 3 pertanyaan di ChatGPT dan kemudian 3 pertanyaan itu akan aku jawab dalam kurun waktu masing-masing pertanyaan 3 menit. Jadi untuk video ini kira-kira durasinya bakal ada di 10 sampai 11 menit. Jadi sekitar itulah. Oke, jadi kita buka ChatGPT-nya dulu sekarang. Di sini aku udah nyiapin timer. Eh, Timer bakal dimulai begitu aku menjawab pertanyaan. Oke, aku bakal baca dulu pertanyaan pertama. Apa tantangan terbesar dalam mengintegrasikan berbagai moda transportasi umum di Bandung, seperti bus, angkot, dan kereta, agar masyarakat lebih nyaman berpindah dari satu moda dan moda lain? Untuk menjawab tantangan integrasi transportasi umum di Kota Bandung, tentu perlunya ada kolaborasi dari berbagai sektor, dari berbagai stakeholders yang punya kedudukan di sebagai penyelenggara transportasi umum di Kota Bandung. Seperti misalnya bus ada dari Perum Damri, kemudian angkot dari beberapa organda yang ada di Kota Bandung, dan PT KAI sebagai stakeholder di bidang kereta api. Perlunya ada kolaborasi dari ketiga stakeholder tersebut di satu wadah untuk memberikan mereka wadah berdiskusi satu sama lain bagaimana untuk mengintegrasikan transportasi umum yang ada di Kota Bandung. Untuk mewujudkan hal tersebut, bagi saya pilihan yang cukup viable adalah membentuk badan khusus yang mengurusi seluruh transportasi umum perkotaan di Kota Bandung. Jadi seperti misalnya di Jakarta ada yang namanya Jaklingko sebagai perusahaan, sebagai wadah integrasi transportasi umum. Jadi menurut saya Bandung untuk saat ini perlu punya wadah seperti Jaklingko yang ada di kota Jakarta. Jadi setelah adanya wadah integrasi seperti Jaklingko yang ada di kota Jakarta, tentu langkah selanjutnya yang harus diambil oleh Bandung adalah peningkatan infrastruktur transportasi umum. Jadi kita sering lihat halte bus di Bandung itu hanya sekedar sebuah pelang papan bus stop gitu. Dan tidak ada fasilitas yang memungkinkan kalau itu sebuah integrasi menuju moda transportasi umum lainnya. Misalnya kayak dari bus stop ke stasiun itu hanyalah sebuah jalan kaki, hanyalah sebuah pathway, mungkin bisa dibantu dengan JPO menyeberangi stasiunnya dan lain sebagainya gitu. Dan menurut saya terakhir adalah restrukturisasi transportasi umum itu sendiri. Kita bisa lihat sendiri sebenarnya transportasi umum di Bandung kan belum seproper itu, kayak misalnya dari angkot yang bisa berhenti di mana saja, kemudian bus Damri yang juga sebenarnya masih bisa berhenti di mana saja. Mungkin kita perlu restrukturisasi, mengembangkan si transportasi umum ini menjadi hal yang lebih profesional. Sebenarnya kalau untuk restrukturisasi kita bisa berkaca dan berkiblat ke kota Jakarta yang sudah mewujudkan transportasi umum yang cukup profesional dan dapat diandalkan oleh warganya dalam kegiatan sehari-hari. Tentu itulah hal yang sebenarnya tiga hal yang cukup penting, yang paling penting untuk kota Bandung demi mewujudkan misi integrasi berbagai moda transportasi umum yang ada di kota Bandung. Begitu. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Banyak warga Bandung masih memilih kendaraan pribadi dibanding transportasi umum. Menurut Anda, strategi apa yang paling efektif untuk mengubah perilaku masyarakat agar mau beralih ke transportasi umum? 3 menit, saya mulai dari sekarang. Jadi, strategi yang paling efektif untuk mengubah perilaku masyarakat agar mau beralih ke transportasi umum, menurut saya tentu meningkatkan keamanan dan kenyamanan di transportasi umum yang ada di Kota Bandung. Kita sering tahu kalau masih banyak warga yang mengandalkan angkot sebagai transportasi umum utama di Kota Bandung, dan kita bisa lihat sendiri kondisi angkot di Kota Bandung itu cukup
nyaman sebenarnya. Saya juga beberapa kali menggunakan angkot di Kota Bandung, nah itu cukup kurang nyaman. Karena beberapa hal, karena kenyamanan dan juga keamanan yang tidak terlalu bagus sebenarnya dalam transportasi angkot tersebut. Dan juga masalah tarif sebenarnya cukup membingungkan bagi saya sebagai em, pendatang di Kota Bandung. Melihat angkot tidak dengan harga tarif yang flat, tentu kita suka merasa ditipu terkadang, karena kayak eh, jarak dari titik A ke titik B itu tuh relatif bagi seluruh penumpang, tidak ada harga yang fix. Jadi itu merupakan hal yang cukup concern di moda transportasi angkot di Kota Bandung. Tentu strategi paling efektif adalah lagi-lagi restrukturisasi moda transportasi umum di Kota Bandung agar bisa mewujudkan moda transportasi yang aman, nyaman, terintegrasi, dan paling penting dapat diandalkan oleh warga Kota Bandung. Jika keempat hal ini bisa kita tingkatkan dan diwujudkan oleh pemerintah Kota Bandung, kita hanya tinggal menunggu waktu hingga pada akhirnya warga Bandung bisa beralih dengan sendirinya dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Karena sebenarnya warga Bandung itu sudah cukup kental dengan budaya transportasi umum. Namun karena lambat laun kualitas transportasi umum yang jalan di tempat atau bahkan memburuk, warga pun akhirnya memutuskan untuk beralih ke kendaraan pribadi yang lebih nyaman dan lebih efisien, walaupun harus menempuh kemacetan. Tapi karena ada faktor kenyamanan di situ, warga masih tetap lekat dengan kendaraan pribadinya. Namun, jika kita bisa menawarkan transportasi yang aman, nyaman, efisien, terintegrasi, dan dapat diandalkan, tentu saja kita hanya tinggal menunggu waktu hingga pada akhirnya warga Bandung bisa beralih dengan sendirinya dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Menurut saya itu tadi hal-hal yang cukup penting untuk perbaikan infrastruktur. eh, Banyaknya armada itu akan bisa ditingkatkan seiring berjalannya waktu. Namun tadi hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi wajib menjadi patokan utama agar pada akhirnya warga bisa meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum. Itu dari saya. Oke, tadi udah terjawab ya pertanyaan nomor 2. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Bandung dikenal sebagai kota wisata dengan jumlah kunjungan yang tinggi, terutama pada saat akhir pekan. Bagaimana transportasi umum di Bandung bisa dikembangkan untuk mendukung pariwisata sekaligus mengurangi kemacetan? Pengembangan transportasi umum yang sejalan tidak hanya sebagai kebutuhan warga perkotaan untuk commute dari titik A ke titik B, tapi transportasi umum juga membantu wisatawan yang datang ke Kota Bandung untuk mudah memobilisasi dirinya di Kota Bandung. Beberapa cara bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung untuk mengembangkan pariwisata. Yang pertama adalah membentuk jaringan transportasi umum yang masif dan terintegrasi pada titik-titik gerbang kedatangan para wisatawan di Kota Bandung. Seperti apa? Seperti bandara, stasiun, pintu tol, atau bahkan terminal. Tentu diperlukan jaringan-jaringan transportasi yang masif dan terintegrasi ke titik-titik tersebut. Karena dari titik-titik tersebut, transportasi umum akan istilahnya jemput bola untuk mengambil para wisatawan yang tiba di Kota Bandung menuju titik A, B, C, dan D, dan seterusnya dengan mudah menggunakan transportasi umum. Jadi, begitu mereka tiba di Kota Bandung, mereka sedang disambut dengan jaringan transportasi yang cukup masif dan terintegrasi dengan transportasi lain. Tentu itu menjadi hal yang sangat membantu bagi wisatawan, terutama bagi yang sangat asing dengan Kota Bandung akan sangat tertolong. Dan tentu saja ini dapat lagi-lagi bisa mengurangi kemacetan, karena banyaknya orang yang menggunakan transportasi umum jelas akan lebih mengurangi kemacetan dibanding menggunakan taksi, menggunakan ojek online dan lain bentuk transportasi lainnya. Dengan adanya bus mungkin atau bahkan angkot itu sangat bisa membantu mengurangi kemacetan di Kota Bandung, terutama di titik-titik kedatangan wisatawan yang dimana titik-titik ini memang bisa memunculkan spotlight atau titik
titik-titik kemacetan di Kota Bandung. Memang rawan macet sekali tempat-tempat kedatangan wisatawan ini karena pada kita tahu sendiri di akhir pekan biasanya banyak wisatawan dari luar Kota Bandung datang ke Bandung untuk berwisata di daerah Bandung gitu. Jadi sangat perlu adanya jaringan transportasi umum dari titik-titik wisata, misalnya dari Lembang, dari Ciwidey, dari Pangalengan dan lain sebagainya, menuju titik-titik kedatangan wisatawan di Kota Bandung, bisa itu di terminal, di stasiun, atau bahkan di bandara. Mungkin tiga hal ini yang harus, tiga tempat tadi yang harus eh, menjadi sorotan utama bagi pemerintah Kota Bandung hingga pada akhirnya wisatawan yang datang bisa eh, mengandalkan transportasi umum di Kota Bandung untuk berpindah dari titik A dan titik lainnya. Mungkin itu kalau dari saya agar bisa mewujudkan wisata tanpa kemacetan di Kota Bandung. Oke, ya jadi itu aja teman-teman. Yapping aku sekitar 11 menit soal transportasi di Kota Bandung. Mungkin aku masih banyak terbata-bata. Jujur sangat sulit ternyata public speaking itu tidak semudah itu ternyata. Apalagi kalau nanti di depan audiens, sangat wow, pasti sangat sulit. Untungnya ini juga tentang bidang-bidang yang aku cukup pahami dan aku cukup kuasai. Aku nggak tahu kalau misalnya itu bidang-bidang yang sangat asing di telinga aku, apakah aku masih bisa menjawab, apakah aku bisa berpendapat. Tentu hal itu menjadi yang sangat sulit. Ini episode pertama di mana Anggito melatih public speakingnya. Aku nggak akan pakai subtitle di video ini dengan harapan kalian bisa langsung mengerti apa yang aku maksud ya. Semoga mengerti. Eh dan apa lagi ya? Paling itu aja, teman-teman. Terima kasih banyak sudah mau bergabung, sudah mau mendengarkan, menonton video YouTube aku. Sampai jumpa di video latihan public speaking selanjutnya.